Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini kalau ngaji 10 panggung soalnya kayak gini jebol telak saya. Saya tuh dari kemarin Pak ngaji 4-6 lokasi ini belum nemu sonena. Jadi kalau kayak gini yang parah suara saya pulang nggak bisa ngaji lagi. Tersangkanya siapa? Tukang son dari Sukadamai. Tak lapor ke polisi, pasalnya 352 perbuatan tidak menyenangkan. Lanjut. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, hakikatnya suka yang berdiri. Jadi karena saya capek tadi duduk di dalam mobil, ya Allah, keluduk. Diancuk. Orang mandek mak rantek-entek dalane ngene. Lah di tengah kebun sawit kebelet nguyuh, ya Allah. Masa ya saya berhenti di tengah jalan kencing, kan ya lucu. Nanti disoting sama orang, kiai viral nguyuh pinggir jalan. Waduh. Demi Allah, perjalanan malam hari ini akan saya ingat sampai anak cucu saya. Insya Allah menjadi kesan, ya, kesan yang menjijikkan. Lah, we malah polahi ngopo to Kang? Itu istrimu. Oh. Ini yang banyak action bukan yang disyuting, yang nyuting. Tapi apapun keadaannya, walaupun jalannya jelek, insya Allah cintaku pada orang Sukadamai seperti kamera. Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Wah, tapi bohong. Jadi yang pertama tadi itu rukun. Karena apa? Dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Dilanjutkan, wala tu'minuna hatta tahabbu. Dan sekali-kali kamu belum dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Maka walaupun jalannya jelek, percayalah cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Iki lho mbok ini malah rebutan mic karo HP karo anake to, ya Allah. Nyonduk tak kayak jajan nduk mesake nduk. Dek, tak kasih jeruk, Dek. Nih, sayang. Hei. Babaknya tahu nggak apa bedanya jeruk sama kamu?
Jeruk mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. Iya. Ento, Mbak, ini ada anggur, ada apel. Kamu milih anggur apa apel? Apel, pinter. Anggur memang lebih mahal daripada apel, tapi cewek lebih suka apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu suka diapelin, nggak suka dianggurin. Iya. Kenapa laki-laki harus pintar gombal? Laki-laki itu kelemahannya di mata, cewek itu kelemahannya di telinga. Laki-laki itu kelemahannya di mata, itulah kenapa ibu-ibu harus pintar dandan. Kamu jangan bilang, Bu, ala nggak perlu dandan, toh saya udah punya suami. Ingat, kamu tetap harus dandan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Perempuan laki-laki itu kelemahannya di mata, Mas. Makanya kenapa cewek harus pintar make up? Kan laki-laki kurang ajar, Bu. Di luar, begitu lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Ayo, laki-laki itu lebih sayang anak apa sayang istri? Anak. Saya lihat anak kecil seperti ini, ingat anak saya di rumah. Lihat cewek cantik, lupa dengan istri saya di rumah. Pulang ke rumah, lihat anak saya celananya melorot, saya benerin, bro. Masuk kamar, lihat istri saya celananya bener, tak pelorotin, bro. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman. Saya doakan semuanya beriman. Amin. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan belum dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Hormati. Apalagi suami istri. Naik lagi, hormati siapa tetangga. Iya. Oh enggak apa-apa, Bu. Insya Allah besok anaknya solehah, amin. Kenapa anaknya nangis terus? Karena dulu pas buat ibunya sambil nangis. Hormati tetangga kita. Maka Rasulullah mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tetangganya. Jangan suka berantem dengan tetangga. Yang bakal nolong kita ketika mati bukan saudara kita yang jauh yang kaya-kaya itu, tetapi siapa? Tetangganya. Makanya kemudian etika dalam pergaulan, dalam hadis itu disebutkan, kalau kamu masak sayur, fal yuksir ma'uhu, perbanyaklah kuahnya. Supaya apa? Supaya bisa dibagi dengan tetangga-tetangganya. Coba sekarang, kuah tok matamu ya sayure. Malah dibagi kuah tok. Sekarang apa sih kemudian yang membuat kita kadang-kadang berantem dengan tetangga kita? Kadang-kadang persoalan sepele. Satu, kita punya tapi tidak bisa menjaga perasaan tetangga kita. Kamu boleh punya sesuatu tapi jangan pernah memamer-mamerkan sesuatu. Kamu boleh punya mobil tapi jangan terlalu bangga dengan mobilmu, malah blayer-blayer dengan apa tetanggamu. Sok-sokan. Bu, biasa aja. Apa bedanya hidup di kota sama hidup di desa? Bedanya satu. Kalau hidup di kota harus tebel dompetnya. Hidup di desa harus tebel telinganya. Mesti rondo kayak. Angguyune ngebas kok. Janda itu macam-macam, Mas. Ada yang STNK, setengah tua yang kenceng. Ada yang SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau tadi yang ketawa itu jelas STMM, setengah tua meh modar. Kalau kita masak sayur, fal yuksir ma'uhu, perbanyaklah kuahnya. Itu adalah ajaran kita berbagi dengan tetangga-tetangga kita. Bahkan jaga perasaan tetangga.
Jangan memutus silaturahmi dengan tetangga. Contoh umpamanya dengan membuat pagar yang terlalu tinggi sehingga membatasi rumah kita dengan rumah tetangga kita. Maka lah mbah-mbah kita dulu Pak nyuwun sewu, pagernya biasanya terbuat dari apa? Daun katuk. Masih ingat gak? Mbah-mbah dulu di Jawa itu kalau buat pagar antara sekat rumah kita dengan tetangga itu pakai daun katuk. Tahu daun katuk gak? Kalau supaya ibu-ibu nyusui supaya lancar itu loh. Itu biasanya pakai daun katuk. Bahasa Indonesianya apa ya? Saya tuh kalau ngomong bahasa Jawa di Indonesia kan sering salah karena banyak bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesianya. Contoh nguyuh anyang-anyangan nggak ada. Apa bahasa Indonesia nguyuh anyang-anyangan? Nggak ada, masa kencing tawar menawar. Ternyata nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya adalah kencing makcrit. Loh, Anda itu orang Jawa tinggal di tanah Melayu keren loh. Berarti kamu bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Melayu. Ya bener. Apalagi kalau suaminya hot, istrinya cool, anaknya dispenser. Bahasa Jawa itu Bu Pak, tak kasih tahu ya, itu bahasa paling kaya sedunia. Makan itu bahasa Arabnya apa Mas? Satu tok, akala yakulu kul. Pak polisi yakul, Pak lurah yakul, banser yakul, kiai yakul, santri yakul. Coba kalau bahasa Jawa, 10 ono, dahar, nedi, mangan, urung badok cangkeme, ya alon-alon ya. Kayak bosok temen ya cakap ya. Gorene maning. Masa durung-durung badok. Dahar, nedi, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor. Loh 11. Sinten menika Pak Kiai nembe napa dahar enak. Siapa itu Pak Polisi nembe napa nedi enak. Siapa kae banser nembe napa badok. Loh bener. Bahasa Jawa itu hasanahnya luar biasa. Ada orang ngapak di sini. Oh banyak. Ada orang Sunda juga. Ada orang ngapak pergi ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang ngapak kan teriak, "Tai ini siapa gie?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Lah urang antara Sunda dan ngapak itu kan beda. Menurut orang ngapak urang itu udang, menurut orang Sunda urang itu manusia. "Tai ini siapa gie?" "Tai ini uya mah taina urang." Orang ngapak langsung jawab, "Inyong ra percaya. Masa tai ini urang gedene sekiye?" Ayo kapak kiai udat udut jera apa ya cangkem-cangkeme dewek ya. Orang NU itu cirinya ngerokok, walaupun saya orang NU nggak pernah ngerokok. Ayo ibu-ibu, mbak-mbak, kalau cari suami pilih yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Saya itu alhamdulillah Pak, dari kecil dari pesantren nggak pernah ngerokok. Padahal bapak saya itu ngerokoknya subhanallah, nggak pernah berhenti. Saya kasih buku bahaya merokok. Bapak saya langsung berhenti membaca. Lawang kamu banser ngerokok aja duwe dalil kok. Ni'matul udud ba'da dahar. Saya ngaji tahun 2015 di rumahnya entus. Ditawari ngerokok pakai bahasa ngapak. Ya Allah. Pak Kiai Kiai, kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah, cocot diobori ya. Cocotnya siapa? Kita lihat faktor-faktor yang tidak bisa membuat rukun dengan tetangga kita. Harta. Makanya orang punya harta itu boleh punya tapi nggak boleh cinta. Nggak usah dipamer-pamerkan. Punya berbagi. Kemudian apa? Jaga perasaan tetangga. Sampai Islam itu mengatur, kalau kamu punya makanan yang kamu kasih adalah tetangga terdekat kamu. Supaya apa? Jangan sampai tersinggung. Yang jauh dikasih, tetangga dekat malah tidak dikasih. Kalau kamu besok mati, yang tahu pertama kali tetangga terdekat kamu. Kamu bikin selamatan.
Yang diutamakan yang dekat terlebih dahulu. Jangan yang jauh diundang, yang dekat gak diundang. Akhirnya apa? Ketemu kalau tangganya perengut-perengutan. Beda kalau Abu Nawas. Abu Nawas tetangganya selamatan, Abu Nawas gak diundang, dia gak marah. Begitu selamatan, Abu Nawas keluar rumah, bawa jarik, bawa handuk, joget-joget di depan yang punya hajatan. Yang terjadi apa? Bleduk mlebu kabeh ning jero omah, ngotori berkat. Akhirnya Abu Nawas didatangi sama orangnya. Hei Abu Nawas, kamu orang kecil apa orang tua? Dijawab sama Abu Nawas, menurut kamu? Ya orang tua. Apa jawaban Abu Nawas? Lah wong tua ngopo ora mau undang selamatan. Abu Nawas dilawan. Kecil tapi ini penting. Maka kalau dari rumah tangga, kemudian dengan tetangga kita, dengan satu desa kita, sampai kemudian berbangsa dan bernegara, kita bisa akur. Disitulah Allah akan menurunkan rahmatnya. Amin. Akur. Maka ajaran agama apa? Begitu kita mau sholat, tengok ke belakang, kanan kiri. Apa bahasa imam? Sawu sufu fakum fis sholah. Luruskan dan rapatkan sofmu di dalam sholat. Artinya apa? Yang harus kita lakukan hari ini adalah merapatkan barisan. Sementara hari ini paling banyak adalah justru merusak barisan. Kita semuanya punya barisan masing-masing kok. Orang NU punya barisan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Orang-orang Muhammadiyah punya Persyarikatan Muhammadiyah. Bagaimana caranya akur? Udah ikuti rambo-rambo yang berlaku. NU ikut coro NU. Ada apa maning? Oh, ada matur? Apa? Mesti kan jeluk duit. Ya ngemes aku ngerti ya. Hah? Apa? Udah melansir nopo? Kotak infak. Nggak usah ngomong, aku tahu kan wajahmu kayak kotak infak. Aman bro, aman. Bu, ada permintaan dari Ansor. Udah nanti aja, insya Allah nanti penggalangan dana akan saya lakukan setelah sholat subuh, oke? Ini bawa uang nggak sih? Bawa uang nggak? Sawit mahal, kenapa kalian nggak bawa uang? Yang namanya sedekah itu apa? Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sehingga kamu menafkahkan yang terbaik yang kamu miliki. Coba sekarang saya mau tanya, kalau di dompetmu ada 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 1000, kotak infak lewat, mana yang kamu masukkan? Matane sewu. Ke kebun binatang lihat monyet, uang sakunya 100 ribu. Pengajian lihat kiai viral, 1000. Lebih mahal kiai apa munyo? Anda lebih menghargai kiai apa monyet? Yaudah, selawatan mas-mas itu saya tak ngopi dulu, kotak infaknya silakan jalan. Insya Allah yang terbaik bisa menjadi tolak balak bagi kita semuanya. Amin. Mana petugasmu mana Mas Ansor? Petugasnya mana? Saya tak ngopi dulu. Walaupun kopinya udah dingin, sangit, adem. Mana petugasnya? Ayo le, selawatan le. Apa, selawat apa? Padang bulan, padang bulan. Ben rapeteng kayak rupamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Mohon izinnya Bapak Ibu, saya istirahat sebentar. Ada panitia yang mau bengkai mulai, ono kotak infak, halah-halah desa. Padang urung bulan. Urung aku ngopi. Oh, waget aku. Kerene. Wong saya belum mulai kok udah dilempar, udah mulai. Kan aku kaget. Itu loh, malah salaman. Kerene mening, kerene mening. Ayo mana petugasnya? Petugasnya mana? Mas, petugasmu mana? Kamu minta nggak tanggung jawab? Karena nggak ada petugasnya nggak jadi. Setuju? Alah bakhil. Mana petugasmu? Mana petugasnya? Oh di belakang. Ayo le padang bulan. Shallu ala Nabi Muhammad. Padang bulan
padange kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أتتما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal kentun murine lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal kentun murine wong tuwa loro kudus ing ngarsa pangeran anak putune rame-rame anak putune Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adana ma billahi salatan kalimatan bidawami mulkillahi salatan kalimatan bidawami mulkillahi Hubul waton minal iman wala takun minal iman in hadu alal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman wala takun minal iman in hadu alal waton Indonesia bilabi anta wadul faqama kullu mayya tiga yauma tamihan yalqahi mama kullu mayya tiga yauma tamihan yalqahi mama Pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu
negeriku, engkau panggi martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkanlah dia, kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Singkirkanlah dia, kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Demi agama. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Lanjut. Kas. Oke. Los rarewel. Insyaallah pengajian akan selesai jam petunjuk Pak Kapolres jam 11. Sekarang jam 11 kurang 5 menit. Manut karo Kapolres. Ya wis bonus sithik. Bonus. Ya. Bagi-bagi dulunya. Ya, anggure kuwi. HP. Kacamata. Sempak. Lu kabeh mau jaluk ngragas. Konsepnya adalah sawu sufufakum bisolah, merapatkan soft dan barisan masing-masing. Ini agak tinggi lagi dari rumah tangga, lingkungan masyarakat, sekarang organisasi. Karena hari ini kita melihat begitu banyak organisasi yang arogan. Kayak kemarin di Bandung ditangkap semua dari ketua umum sampai anggotanya, GMBI, yang demo di depan Polda Jabar. Malam hari ini saya katakan, tidak boleh ada ormas di atas kekuatan negara. Kenapa? Apa bedanya umpamanya Banser dengan polisi? Jelas beda. Secara hukum, legalitas dan lain sebagainya berbeda. Jadi nggak boleh ada kekuatan ormas melebihi negara itu sendiri. Harusnya apa? Kehadiran ormas bisa mendukung tugas-tugas negara. Kehadiran ormas bisa mendukung tugas-tugas TNI Polri. Jangan malah menjadi musuh TNI Polri. Dan selama ini kita buktikan bahwa Ansor Banser senantiasa selaras dengan TNI Polri. Lucunya lagi apa? Sekarang justru banyak organisasi-organisasi tidak merapatkan barisan, malah ngerusak barisan. Ngerusak tatanan. Dikit-dikit teriak-teriak gak karu-karuan. Saya kemarin dapat informasi begini. Ini hati-hati untuk kawan-kawan saya di Riau. Radikalisme di Sumatera
salah satu yang terpapar paling tinggi adalah Riau. Maka disinilah kemudian pentingnya menyebarkan Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menyenangkan, tidak suka mengkafir-kafirkan, tidak suka membid'ah-bid'ahkan, tidak suka mensalah-salahkan. Maka saya kasih catatan supaya kita bisa rukun. Caranya bagaimana? Carilah ustadz yang berwawasan kebangsaan. Saya sering mengatakan orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Jangan gampang deh menyalahkan orang lain. Dan saya nggak mau Ansor Banser ini punya rasa benci dengan siapapun. Saya nggak mau lagi dengar di media ada pengajian dibubarkan sama Banser. Itu bahasanya jelek untuk Banser. Kalau memang ustadz ada yang mohon maaf, ada yang terpapar paham seperti itu, didengarkan saja pengajiannya. Sampai ketika pengajian menjelek-jelekkan Pancasila, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, tidak mengakui NKRI, baru kamu datangi, kamu punya bukti. Ustadz, kenapa Anda ngomong seperti ini? Kamu bubarkan sah. Tetapi kalau belum pengajian dimulai, kamu datangi kemudian dibubarkan, itu sama saja kita merusak institusi Banser dan Ansor. Pemberitaannya jelek bagi kita. Setuju? Saya dulu pernah ditanya begini, soal kerukunan. Gus Miftah juga membenci Habib Rizik. Dari mana Anda mengatakan saya membenci Habib Rizik? Saya punya konsep, zuriyahnya Kanjeng Nabi yang namanya Habib wajib dihormati, tetapi tidak wajib ditaati. Bedakan antara hormat dan taat. Tak kasih tahu. Ini kalau ngomong ini saya semangat ini. Saya bukan masalah duduk, cari kipas angin. Lah mau nggo dhewe kok jan rene lho. Ya ora cedak-cedak masuk angin. Kalau deg-degan aku masuk angin. Malah sentor kene ngerahi kuwi lho. Iki mulai stroke lho iki. Lah, itulah kenapa orang NU kalau tahlil kepalanya digoyang-goyang. La ilaha illallah. Kipas saja juga kok. Oh, nah. Kamu mau kipas angin sini? Ketua Ansor. Cowilik. Apa? Oh, cilik wonge, manuke luwih cilik. Gak apa-apa mas, kecil masih tetap ada rasanya kok. Udah punya istri? Subhanallah, Allah itu adil loh. Cuwilikin dua bojo. Oh baru satu, mau nikah lagi? Aku sing gantengnya orang gaya mas. Orang tuh buat setia kayak saya itu loh. Saya tuh nggak mungkin menikah lagi, karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam kamera. Ketahuan bojo saya habis. Jadi konsepnya begini, Ahlu Baitul Mustafa Tuhuri, bahwa salah satu yang dimuliakan itu adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait itu siapa? Termasuk para habaib dan syarifah. Kita sepakati di sini, yang namanya Habib itu harus dihormati. Selama ada darah keturunan Kanjeng Nabi, baik dia soleh maupun tidak soleh, kita hormati. Pertanyaannya adalah, apakah dia wajib ditaati? Jawabannya enggak. Dalilnya apa? Kita buka kitab Ta'limul Muta'alim. Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Jadi kalau hormat hukumnya wajib, taat enggak wajib. Saya kasih contoh yang paling gampang. Namamu siapa bro? Siapa? Subhan, ratau Subuhan. Subuhannya awan-awan. Tangini jam itu baru subuhan. Usol ini tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Lho ora apa-apa, bocah cilik ini khasiate. Belas ra ono. Mohon bersabar Han, ini adalah ujian. Iki sapa Mbak Irim maju meneh iki? Kowe tak rabi lho kowe.
Contoh begini, subhan ini umpamane santriku, umpamane. Saya kiai ini subhan. Begitu datang waktu sholat subuh, Allahu Akbar, komat, subhan, tak perintah. Subhan, nggih Gus, ngimami sholat subuh. Dia jawab, kalau dia memahami dalil al-hurmatu khairum minat ta'at, dia akan mengatakan, mboten Gus. Begitu dia jawab mboten, berarti dia tidak taat terhadap perintah saya. Tetapi tidak taatnya karena hormat kepada kiainya. Mboten Gus sing imamin jenengan mawon. Orang kok malah jeniningan, subhan ngimami. Oke. Matamu ana. Itu salah. Salaman ngatur-ngatur aku kota infak. Sebagai santri, dia akan mengatakan, tidak, yang imami Anda saja. Begitu subhan jawab tidak, berarti subhan tidak taat terhadap perintah saya. Tetapi tidak taatnya karena hormatnya kepada kiainya. Ibu-ibu sama, ibu-ibu masak. Hidangan sudah siap, suaminya diaturi makan. Pak, makanannya sudah siap, yuk kita makan. Suaminya bilang, Bu, bapak masih kerja, yang makan ibu duluan. Sebagai istri yang paham hormat didahulukan daripada taat, ibu akan mengatakan, mboten, saya makannya nunggu bapak. Orang kok sebaliknya, Pak, ayo mangan, kue di saya Bu. Oke. Kuwi ceniningan tak kandhani. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Oh jilbabe ya pink. Itu konsep seperti itu. Jadi Habib itu wajib dihormati, tapi perilakunya enggak wajib ditaati. Apalagi kemudian kalau perilaku dan pendapatnya menyimpang. Gus Miftah enggak hormat Habib Rizik, hormat perintah guru saya Habib Lutfi, guru kita semuanya. Selama ada dzurriyyah Nabi kamu hormati. Terus perilakunya gimana? Ya jangan diikuti. Katakanlah hari ini yang viral Habib Bahar, hormati saja. Perilakunya nggak usah diikuti. Masa perilakunya suka mukuli anak kecil kamu ikut-ikutan? Ya jangan. Umpamanya perilaku kekerasan beliau nggak usah diikuti, tetapi sosok Habibnya wajib dihormati. Clear. Banser nggak usah musuhan dengan FPI, ngapain? Wong sudah dibubarkan kok. Kita masih punya hak suara sebagai lembaga yang sah. Mereka yang sudah dibubarkan oleh negara nggak usah bersuara. Betul? HTI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Maka haram hukumnya HTI macam-macam di Indonesia. Jangan gaya teriak di mana-mana Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Ganti dengan sistem khilafah. Kamu siapa? Berjuang enggak? Mengeluarkan uang enggak, keluar keringat enggak, keluar darah enggak, nyumbang harta enggak, nyumbang nyawa enggak. Kok teriak-teriak Pancasila tidak cocok untuk Indonesia? Orang-orang yang seperti itu saya katakan silahkan tinggalkan Ngapain? Kenapa kok saya itu fanatik dengan Pancasila? Bukan masalah fanatik. Kita punya guru besar yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Kenapa? Karena beliau hafal dengan 6 besar kitab hadis. Dan beliau merestui Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya apa? Kalau saya menjadikan Pancasila sebagai ideologi, karena saya ittiba dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lah sekarang kamu cuman hafal hadis 2, menyatakan Pancasila tidak cocok untuk Indonesia. Lah kowe iki sapa? Hadismu ya mong loro, jenggotmu ya loro, untumu ya loro, bojomu ya lah bojone oke biasa nih. Ini yang harus kita sepakati. Saya pernah Mas pengajian masuk kota Solo, teriak-teriak tengah jalan, takbir, Allahu Akbar, kaget saya. Langsung kaca mobil tak buka, tak jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sopirku malah melu jawab, Rabbana walakalah. Ini harus dipahami. Karena apa?
Kalau ada benih-benih seperti itu, benih radikalisme seperti itu, bangsa ini tetap gak bisa menjadi bangsa yang besar. Loh, awake dhewe iki lho, NU karo Muhammadiyah iso akur kok. Kenapa? Karena saling menjaga tasamuh, menghormati antara satu dan yang lainnya. NU Muhammadiyah itu kan bedanya tipis, Mas. Kalau NU sukanya panjang, Muhammadiyah sukanya pendek. Ayo ibu-ibu pilih mana? Yang panjang atau yang pendek? Panjang. Loh, kalau NU sukanya panjang, Muhammadiyah pendek. Ibu-ibu suka yang panjang atau pendek? Atau kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek? Loh, apa bedanya, Gus? Iya dong. Salat subuh NU panjang. Samiallahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Muhammadiyah samiallahu liman hamidah, Allahu akbar. Dulu kunut ribut, sekarang sudah nggak ada yang ribut. Di Sukadamai sudah nggak ada orang ribut soal kunut. Kenapa? Karena baik NU maupun Muhammadiyah di Sukadamai sudah jarang yang sholat subuh. NU panjang, habis adzan puji-pujian, sholli wa sallim dah. NU, Muhammadiyah belas gak ada puji-pujian. Boleh, boleh. Saya di Mekah sama teman saya Muhammadiyah, Gus dengerin tuh, Mekah Madinah habis adzan gak ada puji-pujian. Kenapa di Sukadamai ada puji-pujian? Saya jawab beda. Mekah Madinah belum adzan, masjidnya sudah penuh. Belaneng Sukadamai, sing pujian cangkeme nganti bengoren itu. Makanya kalau masjidmu pengen keren, carilah tukang adzan yang bagus, tukang pujian yang bagus, imam suaranya yang bagus. Itu baru menyenangkan. Subuh jam 5, yang adzan sudah tua. Ya Allah. Oh, akbar. Oh, akbar. Sing teko sapa? Begitu baradan pujiannya, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Wong ngapak, ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Alah mung inyang-inyong siapa sing mangkat? Ada di sini seperti itu. Inyang-inyong. Sing imami wong tua. Lah saya pernah Mas subuhan di Jakarta. Dia adzan sendiri, pujian sendiri, qomat sendiri, diimami sendiri. Makmumnya saya sendiri. Imamnya sok hebat. Tahu loh saya makmum sendiri. Dia tengok ke belakang sambil mengatakan sawu sufufakum fis shalah. Luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Ya matamu kuwi. Lah tak luruskan karo sapa ya? Wong ora sapa-sapa. Ya tak jawab sami'na wa ata'na. Fatihah aman. Bal Fatihah baca surat salah. Yang namanya salah ya harus diingatkan. Coba kamu dengerin bener apa salah ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bener apa salah? Salah. Harusnya dibaca jer fi lailatil, dibaca fi lailatul. Karena salah dari belakang saya ingatkan til. Salah ke berimen. Imamnya ra percaya, imam senior Pak, sudah tua. Ulangi maning. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oh, saya tambah kenceng dong. Til. Akhirnya yang ketigahan bener. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Seneng saya. Terus setelah itu bacaannya apa? Wama? Hah? Wama diteruskan sama imamnya. Wama adraka ma lailatul qadr.
harusnya tul, bacanya til. Tak lagi maning. Tul. Imamnya ngeyel, Pak. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tul. Yang ketiga baru benar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Begitu ayat ketiga dia galau. Tul, til. Lailatul apa lailatil? Lailatil, tul. Bingung, tengok ke belakang. Gimana, Bro? Makanya cari imam itu penting. Tua itu penting, tapi fasih dan alim lebih penting. Jangan hanya masalah faktor usia. Sekarang tuh dia repot, yang muda mau maju dikira nggak sopan sama yang tua juga nggak tahu diri bahwa sebenarnya yang muda lebih mumpuni. Betul? Akhirnya rebutan. Kasihlah kesempatan yang muda-muda, yang tua juga tahu diri.